Ya, salam. Asik. Salam, sehat Bu. Halo. Sehat, puji Tuhan, haleluya. Sehat, Salam haleluya. kenal Pak Halo, Ananda shalom, Bu Subandono. Fatima. Ya, luar biasa ya, kalau saya mendengar Salam kesaksian kenal, orang Bu Betadin Fatima. ini. Ya, luar biasa. Selamat datang di kerajaan surgawi. Ya, kita adalah orang-orang yang Amin, tadinya bisa amin. dikatakan yang tidak berarti, yang terbuang gitu ya, tetapi sudah kembali dipulihkan sama Tuhan dan kita diangkat menjadi anak-anaknya dan bukan lagi hamba gitu ya. Baik, kalau saya menyimak Yes. dari kesaksian Pak Ananda Subandono tadi mengatakan siapakah sih pintu itu gitu loh. Pintu kan artinya kan memang di mana itu Yes. yang harus kita tuju. Kita mau masuk ke ruangan, mau masuk ke sesuatu tempat, pasti ada pintu kan gitu kan. Nah, Yesus berkata di Betul, betul. Yohanes 10 ayat 7 mengatakan, "Aku adalah pintu untuk kawanan domba." Jadi bicara pintu di Iya, sini bicara domba di sini adalah kita-kita manusia. Karena Yesus diibaratkan dia sebagai gembala kita. Gitu ya. Dan yang perlu tahu yes. mungkin Pak Ananda, perbedaan kita di sana ya, mengenal Tuhan kita di sana dengan di sini berbeda ya. Bedanya begini, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha hadir kan, betul nggak? Betul kan? Yes, Yang maha betul. hadir. Nah, perbedaannya di sana nggak maha hadir, betul kan? Nggak salah kan saya? Karena nggak pernah tuh Betul. Allah mengatakan saya maha hadir dan bisa menyertai kamu, tidak bisa. Coba perhatikan di Asmaul Husna, apakah ada di itu Allah maha hadir? Tidak ada. Ya, jadi itulah kalau kita tanya apa sih keunggulan Yesus? Nah makanya kan tiada yang seperti engkau begitu mengasihiku, ya kan? Karena memang tiada yang seperti Iya. dia. Kalau dia mengatasnamakan diri sebagai Allah pun, kalau dia nggak melebihi porsinya seperti Tuhan kita yang kesembah sekarang, oh mohon maaf, gitu ya. Oke, luar biasa, Nada maju terus ya. Saya salut. Silakan Bang Leo, mungkin yang lain kasih. Siap, siap. Baik, baik. Kak Fatima mungkin di sini aja ya, jangan kemana-mana Oh dulu. gitu, oke baik. Betul. Kalau Jarang-jarang gitu saya juga boleh ya. nanya dong, boleh nanya ya ke Pak Ananda. Boleh, silakan. Boleh dong, boleh dong. Iya, asik ya. Pak Ananda, sampai sejauh ini bagaimana untuk Yes, Bu. keluarga Pak Ananda? Kalau keluarga, puji Tuhan sudah menerima, sudah menghargai karena emang kalau emang bapak saya itu tinggi kebutuhan saya dan ibu ayah bapak saya, ibu saya, adik-adik saya itu semua menghargai dan sampai saat ini kita sangat bertoleransi. Jadi kalau ketika saya sedang merayakan Natal, dia juga menyelamatkan. Kalau ibu saya telepon orang tua saya telepon, adik saya juga kalau misalnya WA saya menyelamatkan. Jadi penuh dengan toleransi. Nah, banyak yang di sini yang mengira tidak sayang gitu, tapi yang saya rasakan malah sebaliknya, malah keluarga saya sangat sayang dengan saya dan itu juga semua itu kebaikan Tuhan, teman-teman. Yang penting adalah kita saling menghargai sih satu yang lain gitu. Juga ketika keluarga saya melakukan saya tetap menambah mereka karena menghargai keluarga saya dan di sini semakin karena support antar keluarga juga semakin tinggi yang saya rasakan. Baik. Ya, maaf nih saya mau tanya lagi ya, boleh ya sekali lagi ya. Boleh, silakan. Jadi nawar gitu ya. Iya, boleh. menurut Pak Ananda bagaimana perubahan? Mungkin kalau dulu bapak saya tuh sampai salut sama saya karena dilihat perubahan saya. Perubahan saya dulu dengan ketika saya mengikut Tuhan. Karena saya anak terakhir kan.
anak terakhir maunya menang sendiri, yang ngototan gitu kan. Tapi setelah saya mengikut Tuhan tuh berbeda. Saya anak terakhir kok bisa ngalah. Saya dikatain najis sama mereka, tetapi kok bapak saya melihat saya orangnya nggak berontak, nggak marah, yang nggak gimana, cuman hanya nangis. Tumben bisa nangis nih anak ini gitu kan. Nah, terus menurut bapak gimana nih perkembangan atau merasakan perbedaan tidak ketika ikut Tuhan? Silahkan. Kalau perbedaan yang paling yang paling dasar ya damai sih, kedamaian, karena pertama ya kita sudah harus seperti Tuhan Yesus sudah pasti mendapatkan masuk ke pintu surga, dan di situ hidup penuh kedamaian. Nah, yang saya rasakan sama ini adalah ya saya ngerasa pikiran saya dan hati saya itu juga pertama ya merasa lebih tenang, dan mungkin ya dari sikap saya juga lebih mengandalkan Tuhan, karena yang saya rasakan ketika saya percaya Tuhan Yesus ya itu sih pertama tuh kedamaian, kayak nggak ada was-was lagi, nggak perlu nggak perlu ada rasa kekhawatiran lagi, nggak perlu ngerasa ada kekosongan lagi. Iya, was-was takut gitu masuk sih, neraka gitu ya maksudnya ya. Was-was takut masuk neraka gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Nah, itulah ya perbedaannya, kita udah ngikut Tuhan itu beda. Karena kalau di dalam Yesus itu dia sudah mengatakan akulah jalan, akulah pintu, akulah roti hidup itu, gitu ya. Aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan, aku adalah anggur yang sejati. Nah, dia mengatakan sungguh luar biasa, maka tidak ada kebimbangan. Beda kalau kita seumur hidup cuman hanya dikasih mantra untuk meminta jalan lurus terus sampai ke alam kubur, sampai kiamat, sampai berturun-turun, beda ya. Oke, terima kasih Pak Subondo. Terima kasih buat Kak Fatima nih. Kak Fatima, pertanyaan gue udah ditanya langsung. Langsung dibuang habis. Oh gitu ya? Oh sorry. Enggak sengaja. Iya. Oke, mungkin Vero mau bertanya ini sebelum kita lempar ke yang lain. Oh, nggak apa-apa ya. Nih udah banyak yang gabung nih, Kak Leo. Ada Pak Dwi Haryanto, Shalom. Pak Dentri. Salam. Ada Pak Lalu, Pak Pendeta Lalu, Shalom. Ibu Reda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Shalom. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'mah. Baik, oke. Ahlan wa salam bismillahirrahmanirrahim. Nostalgia nih semua di sini. Oke, siap. Boleh Pak Dwi dulu mungkin ya Kak Leo ya. Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Shalom, Bung Leo. Shalom. Mbak siapa? Mbak Veronica ya. Ya, silakan Mbak. Shalom. Bung Ananda dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus Raja. Kiranya berkat dan karunia Roh Kudus selalu menyertai kita sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bung Ananda, puji Tuhan, haleluya. Tuhan udah pegang Bung Ananda. Jadi amin. Ya welcome lah ya. Selamat datang di keluarga anak-anak Tuhan. Yang ada sukacita terus ya. Karena dosa sudah nggak ada loh. Dosa itu sudah ya sesuai firman Tuhan. Maut di mana sengatmu. Artinya sukacita kan. Tinggal hiduplah, sempurnalah engkau seperti Allah Bapa di surga itu sempurna. Hidup untuk orang lain, itu aja. Jadi Tuhan mengajarkan kelembutan hati dalam kematiannya di kayu salib. Itu kelembutan hati supaya kita semua manusia ya, bukan hanya anak-anak Tuhan aja, semua manusia itu ditebus. Itu kelembutan hati Tuhan. Jadi ini sukacita. Bung Ananda masuk jadi anak Tuhan. Jadi sudah dimaterai dalam darah Kristus.
keluarga Bung Nanda semua juga otomatis jadi anak-anak Tuhan. Karena kematian beliau itu masuk ke dalam dunia orang mati yang gelap demi keluarga umatnya yang dikasihinya, ciptaannya dikasihinya. Itu semua diambil jiwa-jiwa tersebut karena kasihnya itu kelembutan hati Tuhan. Jadi sebentar Bung Leo. Bentar ya, Amin, Nak, amin. sebentar ya. Ya. Jadi Bung Ananda harus percaya keluarga Bung Nanda semua sudah ditebus. Tinggal membuka hati kepada Tuhan dan hidup kudus. Berusaha sekuat tenaga hidup kudus. Hidup kudus. Itu, dan tidak berbuat dosa lagi. Jangan sampai buat apa kamu panggil-panggil aku Tuhan, tapi kelakuanmu masih seperti itu. Aku tidak mengenalmu, kan seperti itu ya. Lebih kurangnya seperti itu. Iya, jadi paksakan diri hidup kudus. Apa yang mau disampaikan, apa yang mau dilakukan, apa yang mau dijalankan di hati itu benar tidak ya? Roh Kudus selalu memberikan yang terbaik. Roh Kudus selalu mendampingi kita untuk tetap tidak berbuat dosa atau salah. Karena roh itu penurut, tapi kedagingan kita ini bagaimana nih? Gitu. Selalu melawan. Nah itu lembutkan hati. Nah, otomatis itulah yang mempunyai kerajaan surga, kelembutan hati. Karena kasihnya Tuhan itu sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Yang artinya dunia boleh berakhir, tapi kasih Tuhan tetap selamanya. Amin, haleluya. Amin. Terus perasaannya gimana? Amin. Jadi anak-anak Tuhan, Bung Ananda. Nggak ada kehampaan lagi ya, nggak ada kehampaan lagi ya. Nggak ada kehampaan kan? Karena sebelum mengikut Tuhan pasti hampa, kosong ya. Sukacita ya. Nah, tadi mungkin saya tambahin sekali yang dari Pak Dwi, benar sih. Dalam sekarang kehidupan saya juga ada di komunitas. Jadi dengan bisa juga apa yang kita rasain dari komunitas kita yang terdekat, dan satu sisi saling menguatkan sih iman kita juga, dan kita butuh ya mungkin banyak sebenarnya saya kan jujur nah, tapi yang saya rasakan adalah dengan dari komunitas kita membantu diri juga dan teman-temannya untuk keep on right track gitu. Jadi untuk selalu fokus pada Tuhan. Itu sih Pak Dwi. Iya, ya Tuhan udah lihat kelembutan hati Bung Ananda kan, makanya terus ditempel sama Tuhan. Sini lu nggak pantas di tempat lain, sini sama gue gitu. Bu Fatimah juga gitu, iya Bu ya. Haleluya. Bu Fatimah dilembutkan hatinya. Kalau enggak berkeras terus keledai liar kan susah. Kayaknya gereja habis dibom terus Pak. Iya. Itu menular, kebaikan itu menular, keburukan juga menular. Jadi itu adalah penyakit psikologi ya. Penyakit menular dalam psikologi, kebaikan menular. Tuhan selalu mengajarkan kebaikan, dan itu dalam diri kita, semua manusia ada Roh Kudus, itu roh kebaikan. Dan itu menular. Tapi banyak yang tidak mengerti, tidak mengenal itu. Makanya puji Tuhan, haleluya ya, ada channel Bung Leo ini, channel Mbak Veronica ini, gereja YouTube, channel Pak Yusuf Manubulu, dan channel-channel Kristiani lainnya, itu menularkan sebenarnya menularkan kebaikan, yaitu kasih tadi. Jangan pernah lepas dari Tuhan Yesus. Jangan pernah lepas. Baik. Kasihnya tidak berkesudahan. Iman pengharapan nol. Tidak ada apa-apa tanpa kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Lanjut Bung Leo, Mbak Vero. Kita lanjut ya. Haleluya. Terima kasih Pak Dwi. Tuhan berkati Pak. Sekarang sama mana? Tuhan berkati juga. Di mana ini? Kenapa? Sekarang sampai mana ya? DN3 banyak banget soalnya menu Iya, saya sekarang DN3. ada yang banyak masuk nih jadi ketutup. Sekarang DN3.
Oke, Oke, Laiku, silakan Pak. Laiku. terima kasih atas kesempatannya. Ternyata Ya. Ibu Fatima saya dengar nyanyi, bisa nyanyi rupanya. Biasanya orang serius ini, serius banget nih. Tapi sama Ibu Pero juga saya udah kenal lama gitu, tapi nggak ngajak-ngajak juga jadi acting gitu. Jadi Bisa aja Bang pakai. Pak Leo juga gitu. Udah lama kenal saya, topinya nggak dikirim sama saya. Alamatnya nggak dikirim ya nggak nyampe-nyampe. Oke, terima kasih. Saya hanya mau pandangannya saudara kita yang Ananda ya. Bagaimana pandangan saudara bahwa di kekristenan itu ada 10 firman Tuhan. Apabila kita melanggar firman Tuhan ini, dan kita dilarang untuk melanggarnya. Nah, bagaimana pandangan saudara bahwa di sebelah sana, misalnya membunuh masih dibolehkan, sedangkan dilarang aja juga masih ada orang membunuh, dan seterusnya. Banyak itu saya melihat 10 perintah Allah itu di sana itu kelihatannya seperti yes or not gitu. Ya bisa, ya tidak gitu kira-kira. Tapi kalau di dalam kekristenan sama sekali langsung dibilang tidak, apapun alasannya tidak, membunuh apapun alasannya tidak, atau berdusta apa. Banyaklah 10 perintah Allah, mungkin saudara kita udah paham itu ya. Tetapi artinya yang saya ambil di sini, bagaimana pandangan Anda, sekalipun kita dilarang, masih bisa melakukan itu gitu. Tetapi di sana masih bisa membuat pembenaran hal itu. Bagaimana pandangan saudaraku? Terima kasih. Oke. Kalau menurut saya itu banyak ya, mungkin yang itu mungkin yang saya ketika saya bertumbuh gitu, yang saya pelajari, yang diajarkan saya itu tidak yang seperti itu sih. Pertama, banyak mungkin yang salah mengerti artinya, karena dari keluarga saya pun tidak ada yang seperti itu. Yang percaya saya itu langsung mungkin kita langsung sebut itu ya perbuatan setan, kalau misalnya membenarkan harus membunuh. Nah, itu balik lagi ya. Ya, lanjut. Terputus-putus ya. Please ya. Sinyalnya kayak Kaleo. Halo? Ya, silakan Ya. Kak Nanda Kalau langsung. terdengar sekarang? Ya, terdengar. Oke. Siap. Nah, dari keluarga saya juga tidak mencerminkan sih hal seperti itu, dan puji Tuhan juga kita juga dengan saya sebetulnya juga diajar untuk mencipta kedamaian. Jadi banyak yang saya lihat ya, banyak di luar sana yang salah mengartikan juga menggunakan kata-kata itu, dan menurut saya itu bukan perbuatan Tuhan, perbuatan Allah, itu dia perbuatan membenarkan untuk visi misi sendiri saya ya. Jadi memang baik lagi sih yang dari saya dari lingkungan saya yang masih juga mencintai kedamaian. Mereka tidak membenarkan untuk hal tersebut, dan kalau misalnya hal itu yang dilarang ya lakukan, yaitu ya dosanya itu. Ya. Baik. Halo. Ya. Bagaimana Pak Dentri menjawab? Ya, gini ya, sebentar. Udah itu saya langsung keluar, banyak yang ngantri ya. Jadi gini, di dalam dunia YouTube ini termasuk ada Ibu Fatima ini. Jadi banyak orang itu kalau kita kasih argumen, mereka mengatakan kalau anak saya murtad pasti saya bunuh gitu. Nah itu adalah mereka mengatakan begitu, dan bukan 1, 2 atau 3 orang, hampir semua mengatakan begitu. Tapi ya sudahlah, karena memang ada yang seperti pemahamannya saudara kita Ananda, very good lah ya, bagus sekali gitu.
Jadi untuk itu saya mengatakan terima kasih atas kesempatan itu. Nah, karena memang ini adalah passion saya. Orang yang makan daging babi panggang pasti pintar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Laiku. Ya, Kaleo langsung. ini loh. Banyak yang antri soalnya. Aku keluar ya. Oke, siap. Oke, makasih Oke. Pak, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ini karena tadi ada ini kita kasih karena tadi Bang Suban ya bawa-bawa, akhirnya Vero coba hubungi Bang Suban dan puji Tuhan dia mau masuk juga gitu kan, luar biasa ini. Langsung aja kita kasih Bang Suban. Shalom Bang Suban. Halo Kak Suban. Halo. Sehat ya? Ananda, apa kabar? Sehat. Ini baru sampai rumah ini. Wah, pas nge-lag lagi Baru kan sampai Anda. rumah, Oh, ya. Iya. Silakan. Baru sampai rumah. Ini kayaknya lagi terus, ada masalah internet connection saya. Oh, nelpon ya. Baik. Koneksinya Ananda nih kayaknya. Wah, Kak Suban. Kitanya delay Kak Leo. Oh gitu. Oke. Mic-nya, Berarti mic-nya, ya mic-nya, di Bang unmute. Suban. Mic-nya dibuka dulu, Bang. Mic. Ya. Baik. bisa dengar? Bisa dengar? Bisa, Bang. Wah. Mantap. Oke, Bisa, iya. Kak Suban. Iya, ini baru Ini Kak balik Suban. dari Kak anak-anak. Suban yang saudaranya Sobianya nyanyi ya tap itu bukan ya? Wah, Bercanda intermezzo. Silakan. Ini pemain iya. basket. Iya, ini baru balik bawa anak-anak untuk karena mereka lagi liburan, jadi lagi guide mereka gini buat belajar sejarah-sejarah di negeri Belanda, tepatnya di daerah Arnhem. Jadi baru selesai tadi. Tiba-tiba si Vika WhatsApp pas kita mau jalan balik, ada Ananda. Oh ya sekalian aja nggak apa-apa. Pas kita balik. Ananda, apa kabar? Halo Kak Suban, apa kabar Kak Suban? Baik Kak Suban. Ketemu di sini. Keren. Ketemunya di sini ya. Iya. Susah ya. Mau ke Indonesia, kangen banget Indonesia, tapi kondisinya kayak gini. Ya, gimana Vika? Gimana? Mungkin nanti mereka kangen-kangenannya nanti, tapi ini masih banyak yang ngantri. Kita kasih kesempatan yang lain dulu ya, nggak apa-apa ya, Kananda, Kak Suban ya. Iya. Boleh ya, Kak Suban di sini dulu. Ya. Ini kemana dulu nih Kaleo tadi? Itu Lalu Bu Reda tuh Paucen dari ya? tadi, Bu Reda tuh. Mana tuh? Oh, Bu Reda dulu. Bu Reda. Oke, Oke, Bu Reda. Silakan Bu Silakan Reda. Bu Reda. Halo, shalom. Shalom. Shalom, Shalom Bang. Bu, sehat Bu? Sehat Halo, Bu. shalom. Selamat sore Kita. dari Jerman. Shalom Oh, Bang Suban, Jerman. lagi di Belanda ya? Kak Suban, iya. Bisa Mic-nya, dong Bang. main ke Jerman. Selamat sore buat Bang Leo. Oke, ya, sore. Bang Suban. Iya, sedikit masukan dari Ibu kalau misalnya maju terus ya para apologet Kristen ya, sangat bangga kita yang di Eropa melihat perkembangan anak-anak Tuhan di Indonesia ya, dan kami sangat bangga di sini. Ibu itu sangat sering mengikuti para YouTuber Kristen. Nah, masukan buat Bang Leo kalau misalnya lagi ada debat seperti itu atau sharing lah ya, diskusi lah sebenarnya ya. Kalau debat itu mah pekerjaan Christian Friends ya. Diskusi sebenarnya ya. Untuk lebih baik itu open camera Bang ya. Jangan biarkan mereka off kamera ya, lebih baik open kamera. Itu aja sih masukan ke Bang Leo ya.
Dan Baik, Bu. Ibu Sitkia ya, Fatima. Bu Fatima, saya fans Ibu dan saya sangat Iya. bangga kepada Ibu. Bapak Muhammad Kace, Bang Leo, aduh banyak banget. Itu kan sebenarnya Oke, shalom Ya. semuanya ya. Shalom, maju Shalom Ibu terus. Reda. Thank you so Ya. much. Ibu Halo, langsung thank you. keluar Tuhan setelah. berkati Bu Reda. Shalom. Oke, makasih. Setelah ngasih Privat chat nomor ya. handphone ya, langsung keluar ya, biar saudara-saudara Bu. yang lainnya bisa masuk juga ya. Oke, bye-bye. Baik, Bu. Bye-bye. Dah, Ibu. Oke. Tuhan berkati. Baik Bu, makasih. Pak Subian tadi saya sempat bertanya, loh kok lagi pandemi kok jalan-jalan ya sama anak-anak? Oh pantesan ternyata di luar negeri. Kalau di Indonesia, aduh susah Pak, udah nggak boleh ada yang buka warteg aja susah. Hmm. Iya. Ini lagi di negeri Belanda, Bu. Ya, makanya kalau negeri Belanda Ada udah corona ya Pak? untuk Nggak ada pandemi. corona di sana? Iya, pasti ada corona lah, Bu. Virus itu di mana-mana ada. Korbannya Cuma tiap hari kalau nggak di Pak? sini, kalau ditanya korban tiap hari, saya tidak mencatat itu ya, Bu. Tapi kalau saya rasa sih pasti ada. Cuma penanggulangan di sininya tuh jauh lebih cepat gitu loh. Oh, kalau ini kayaknya Jauh lebih menakutkan banget ya. Di sini mencekam gitu ya. Di sini terlalu mencekam Oh di iya. Indonesia ini. Mungkin terlalu banyak kepercayaan, Bu. Iya, itu dia. Tapi banyak yang kadrun-kadrun ini bilangnya begini katanya, lihat tuh bangsanya orang kafir tuh pada mati semua gara-gara corona katanya begitu. Ternyata ini dibuktikan justru di sana mah santai-santai aja ya. Ya mungkin seperti apa yang saya bilang tadi, Bu, terlalu banyak kepercayaan, jadi mengandalkan diri sendiri sehingga apa yang harusnya dijalani dan Tuhan sudah tuliskan malah dianggap remeh. Iya, karena kita udah tahu ya apa yang tertulis. Maka pesan Tuhan di sini adalah hikmat, kata Tuhan ya kan. Karena di balik corona ini ada hikmat yang harus kita petik. Oke, media channel kamu salah ya. Media channel kamu salah. Ternyata di luar negeri sana itu mereka santai. Bahkan mereka tuh banyak yang buka masker ya. Kamu bisanya ngotot doang yang katanya gara-gara makan babi kita banyak yang mati. Jadi salah ya. Oke, lanjut. Baik. Lanjut kita Baik. ke mana nih? Mantan Muslim ya. Shalom mantan Shalom, Muslim. Pak, mantan Muslim. Shalom, selamat malam. Malam, Pak. Shalom, selamat malam, Pak Bung Leo, Ibu Ya, shalom, Veronica, shalom. Shalom, Bu Fatima, Shalom, Pak. Sadia, Silakan. Ya, salam Pak mantan Muslim. Bung Ananda, Bung Suban, puji Tuhan, saya sering ikutin juga kesaksiannya Bung Shalom. Suban, shalom. Tuhan Yesus memberkatin. Itu luar biasa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat seperti ini itu semakin sukacita itu, semakin bergairah ikut Tuhan. Nggak ada putus asanya. Karena sebagai anak Tuhan kita sudah dipastikan, dijanjikan, yaitu saya akan bagikan firman Tuhan, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dasar firman Tuhan ini. Jadi di mana Tuhan Yesus berada, kita juga berada bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya bersyukur mendengar gini, sangat sukacita, dan saya pun bersyukur sebagai anak Tuhan, tadinya yang tidak mengenal Tuhan, dari semua dari seberang ini mantan-mantan Muslim yang luar biasa. Tentara-tentara Allah di akhir zaman ini untuk memberitakan kebenaran. Firman Tuhan, kita sudah dijanjikan yang luar biasa, tempat bersama Tuhan, nanti kita tidak akan takut lagi. Kalau dulu kita kan masih insya Allah, masih ragu, masih nggak pasti. Kalau sekarang kan ikut Tuhan pasti. Bahkan Tuhan sediakan tempat yang luar biasa di sana nanti. Bahkan akan dijemput oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu aja. Salam buat Bung Ananda, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Salam semua yang masuk ini. Tuhan Yesus memberkatin. Sudah saya segitu aja. Tuhan Yesus memberkatin.
Baik, terima kasih buat mantan muslim nih. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke, langsung kita ke Pak Sembiring. Shalom Pak Sembiring. Salam, Sembiring. salam sejahtera untuk kita semua. Jua-jua. Salam Pak Leo. Shalom menjua-jua. Iya, menjua-jua, Pak Leo, menjua-jua. Ya. Untuk teman-teman sekalian, salam kenal untuk Ibu Fatima. Saya juga fans Ibu Fatima. Juga kepada Pak, ini kalau nggak salah, ya, Pak Muhammad Suban ya. Ya, benar. Oh iya, oke. Salam kenal Pak Muhammad Suban. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh dahsyat dan luar biasa. Jadi saya ke Mas Ananda. Salam Mas Ananda. Ya. Shalom Pak Sembiring. Iya. Mau nanya Mas Ananda, terima Yesus kapan Mas Ananda? Di Maret 2016. Oh iya, oke. Jadi luar biasa, ternyata Tuhan Yesus masih mengasihi Mas Ananda, tidak seperti keyakinan yang lama. Apa itu katanya? Isdina sirotol mustaqim. Benar nggak Mas Ananda? Iya. Ada suratnya. Ya, jadi Isdina sirotol mustaqim, jalan begitu susahnya. Menurut Mas Ananda gimana? Untuk menafsirkan Isdina sirotol mustaqim gimana Mas Ananda? Baik, baik. Kalau beliau, gimana? Ananda mau menanggapi? Kaitan dengan kesaksian itu. Kalau saya sih, ya. Kalau misalnya saya itu apa ya? Tidak ini sih apa namanya? Sekarang ya saya lebih Tuhan Yesus. Kalau dulu ya karena penuh keraguan sih, kalau menurut saya itu aja sih yang bisa saya sharing. Ya, ya. Mungkin Pak Sembiring jangan terlampau menguji kedalamannya. Ya. Beliau kan juga ini yang penting beliau sudah menerima Tuhan Yesus gitu. Mas Leo, ya artinya maksud saya begitu susahnya di keyakinan yang lama, tapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus kita mengalami dan Tuhan itu hidup dan nyata. Itu maksud saya Mas Leo. Jadi terima kasih, salam kenal. Mudah-mudahan Mas Ananda lebih dikuatkan di dalam Yesus, lebih menjadi corong kerajaan surga. Ya, oke Mas Ananda, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga channel juga diberkati dan juga channel apologet dari yang lain. Ibu Fatima dan yang lain diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Salam damai sejahtera dan Yesus memberkati. Pak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Pak Sembiring. Oke, ini Kak Nika kok nggak kelihatan ya mukanya Kak Nika kok ini masa nggak kelihatan? Nggak Tapi suara kedengeran nggak? Suara kedengeran. Ya udah nggak apa-apa, nanti juga nongol. Ini sinyal kayaknya lagi diguncang kita ya. Halo. Halo. Kairos ya, Kairos. Kairos ya, Kairos. Iya. Wede. Mobilnya diangkat kuat banget, Kaleo mana buru-buru ya. Oke, Kaleo langsung aja ini ke Pak Pendeta Lalu Pauzan nih. Halo Kairos. Ya, Lalu Pauzan. Pak Pendeta Lalu, shalom. Ya, shalom, selamat malam. Shalom alaihim. Ya, Bang Leo, terima kasih banyak. Gereja YouTube. Ya, Mbak Nika,
ya, Bang Ananda, salam kenal. Ya, yang paling utama nih baru masuk nih, Bang Subhan. Ada salam dari generasi anak-anak muda di Lombok, Bang Subhan. Bang Subhan pernah ke Lombok, ya. Oh, luar biasa, kesaksian yang dahsyat. Ya, sangat memberkati generasi kami yang ada di Mataram, Lombok. Salam, Ya. salam. Ya, Bang Ananda sangat luar biasa sekali kesaksiannya ya. Selamat datang dalam keluarga Kerajaan Allah. Tetap semangat ya. Ya, saya percaya. Ya, terima kasih. Ya, satu orang bertobat, sisi keluarga pasti diselamatkan oleh Tuhan. Ya, Amin. itu yang perlu kita imani, itu yang perlu kita yakini. Amin. Amin. Bahwa satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Yaitu kwitansi yang sudah kita terima. Ya, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, percaya kepada Yesus, maka saya percaya janji Tuhan itu pasti digenapi. Ya, karena firman Tuhan berkata, dari semua yang baik yang dijanjikan Allah kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya bersyukur, saya juga dari Muslim. Ya, saya bertobat seperti yang Anda saksikan tadi. Ya, saya menguji Tuhan, saya menantang Tuhan. Ya, kalau Yesus itu betul-betul Tuhan, tolong saya, bebaskan saya, lepaskan saya dari penjara. Dan saya bersyukur ya, saya dituntut 1 tahun 7 bulan karena penistaan agama, ya, karena mengajar-ngajar orang Kristen, ya, dari tuntutan 1 tahun 7 bulan karena Yesus membuktikan dirinya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang seperti yang Ibu Fatimah sampaikan tadi itu, bahwa Dia Tuhan yang Immanuel, ya, Dia Tuhan yang menyertai kita. Dan bukan hanya menyertai, tapi Dia ada dalam kehidupan setiap kita. Dan saya bersyukur, saya bebas 3 bulan, dan di situ saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Ya, ya, Bang Ananda tetap semangat, maju terus. Ya, kita dipanggil oleh Tuhan bukan dengan panggilan yang biasa, tetapi dengan panggilan yang mulia dan ajaib. Wow, keren. Ya, Mbak Pero mungkin bisa dibantu di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Ini bagus sekali nih. 2 Petrus 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-11. 2 Petrus 1 ayat ketiga. Nah, ini Bang Ananda boleh baca nih. Ya, kita saling memotivasi ya, saling menguatkan. Ya, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, Bapa Bukan, Tuhan 2 Petrus 1, ya. 2 Petrus 1. Sorry, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Itu 2 Korintus. Masya Allah. Itu Korintus kalian. 2 Petrus 1 ya. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Ya. Ini 2 Korintus. 2 Petrus ya, 2 Petrus ya. Mantap. Ya. Ini. Wow, luar biasa. Sorry. Ngelek tadi ininya. Tidak apa-apa, diampuni. Oke, saya bacakan aja ya. Mungkin kecil di layar Ananda. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dahsyat. Amin. Ayat 4 Bapak. Ayat 4 Bang. Ayat 4 Bang. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Wow, dahsyat. Saya ke ayat yang 10-11 ya. Ayat yang 10-11 nanti mungkin Bang Ananda bisa baca ya. Yang selanjutnya itu ayat 10-11 Bang. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Wow. Dalam terjemah lain berkata, kamu tidak akan pernah murtad atau meninggalkan Tuhan. Bahkan ayat 11 berkata gini, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dahsyat. Ini dia. Ya. Saya percaya bahwa ada jaminan yang luar biasa ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Ya, karena hanya Dia yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya. Oleh karena itu, ayo tetap semangat, maju terus. Ini kalau Bang Subhan yang sampaikan ini, wow, berapi-api itu. Saya ingat waktu beliau bersaksi di Lombok itu, di Mataram, wow,
sangat membakar generasi muda, anak-anak muda. Ya, dan saya percaya Bro Ananda nanti pasti akan dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Tapi yang paling utama keluarga kita dulu, ya. Amin. Saya percaya itu, ya. Ini Bang Ananda yang kakaknya artis Ailsa Subandiono itu ya? Amin. Ya. Adiknya. Luar biasa. Adik beliau. Iya, saya lihat, wow, luar biasa. Ya, saya percaya ini sekarang Anda menjadi artis kerajaan sorga ini. Iya. Ya, akan menuntun banyak orang datang kepada Kristus. Ya, tetap semangat saudaraku. Salam dari Lombok. Ya, Anda tidak sendirian. Ya, saya percaya hari-hari ke depan akan banyak tantangan. Ya, dulu saya berpikir jadi orang Kristen itu enak. Amin. Wih, sembahyang cuma sekali seminggu. Tapi setelah saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, wow, tantangannya luar biasa. Tetapi di balik semua tantangan, di balik semua pergumulan, satu hal yang saya imani, Dia Immanuel, Dia akan memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada aku. Wow, dahsyat. Ya, kita tidak akan pernah disebut lebih daripada pemenang kalau kita tidak pernah memenangkan pertandingan. Oleh karena itu, hadapi semua tantangan apapun yang ada di depan saudara. Ya, ada gereja YouTube yang akan selalu berdoa, ada Bang Subhan yang akan selalu mensupport, mendukung, ya, mendoakan semua kami yang ada, ya. Jangan pernah lemah imanmu. Bahkan di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, ya, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Kristus. Ya. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, tetap semangat saudaraku. Ya, maju terus, ya, jangan pernah menoleh ke belakang. Ayo tatap Yesus. Kalau adalah orang Lombok berkata begini, Jesus, you are the center of my life. Keren. Siap. itu Bang mulai Pero bahasa, itu, mulai Pero bahasanya Pak Lalu keluar nih. 5 tahun saya hafal, makanya lancar. Ya, nothing impossible for Christ, ya. Ya, tetap semangat saudaraku, ya. Maju terus, ya. Gereja YouTube, terima kasih sudah dikasih kesempatan. Terima kasih Pak Paul. Untuk saling menguatkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan berkati. Ya, salam semangat, salam sehat, salam dahsyat. Ya. Amin. Ini Pak mental ya, sinyalnya kali ya kanan ya. Sinyal beliau ini keluar. Nggak apa-apa sambil menunggu kali ya. Ya, sambil menunggu ya. Takutnya dia nggak bisa masuk lagi karena ini kepenuhan. Harus ada yang mengalah. Ya. Sebentar. Ya. Bisa nih. Oke, ini masuk udah bisa. Bisa Stanley. Halo, Stanley. Good morning. Good morning. Thank you. Oke, sekarang giliran dulu ya, Mas Stanley. Siapa nih? Pak Tiada dulu ya. Ya. Shalom Pak Tiada. Tiada Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat malam Pak Veronica, ya Pak Ananda Subandono dan Pak Suban dan rekan-rekan yang lain ya semua ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya puji Tuhan. Saya bersyukur nih nonton channel-channel Kristen begitu banyak saudara-saudari kita yang non-Kristen ini dilawat di jamaat Tuhan ya, tetapi memang ini penggenapan firman Tuhan ya bahwa bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu, Yohanes 15 ayat 16 ya kan. Jadi luar biasa kasih Tuhan itu ya. Kadang kita nggak bisa ukur dengan pikiran kita. Amin. Kadang kalau kita merenungkan itu, kok kita bisa bertobat ya. Ini yang sudah Kristen nih, yang sudah Kristen saya bicaranya dari lahirnya. Kok kita bisa tobat ya, padahal kita dulu seperti ini. Terus yang non-Kristen nih, kok gue bisa percaya Yesus ya, yang dulu gue antipati, bener gak? Iya kan? Ya. Gitu. Padahal dulu begitu antipatinya, begitu menolak ketuhanan Yesus di dalam dirinya. Ya kan, bagi saudara-saudari kita yang dijuluki sama non-Kristen murtadin ya kan, pasti kan ada di benak. Kalau setiap kesaksian yang saya dengar, kebanyakan itu disampaikan, saya nggak pernah mimpi jadi orang Kristen. Saya nggak mau jadi orang Kristen. Gitu. Saya nggak percaya bahwa Tuhan, Yesus itu Tuhan. Hanya mengimaninya sebagai nabi. Tetapi tiba-tiba sekarang sudah ada di dalam
iman percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja, dan Juru Selamat. Ya kan? Dan bagi kita juga yang Kristen juga, kita sudah di dalam pertobatan akhirnya. Dan memang firman Tuhan nyata bahwa keselamatan yang kita terima itu memang benar-benar hanya karena pemberian Tuhan. Itu kado. Ya, makanya memang kado yang kita terima dari Tuhan itu harus kita jaga. Itu Tuhan taruhkan saya untuk dibagikan, selalu mengingatkan, jaga kado yang Tuhan terima dalam hidup kita. Keselamatan itu kado terbesar dalam hidup kita. Itu apa gunanya memiliki sisi dunia, tetapi kalau jiwa binasa. Firman Tuhan bilang, ya kan? Kita boleh punya rumah di Perancis, rumah di Amerika, maaf yang di luar negeri ya. Gitu. Boleh punya rumah, maksudnya iya. Tadi ada dari Jerman, pas yang di US ya. Iya, Pak Sultan juga tadi di ini nih, Belanda ya. Jadi kita boleh punya rumah di mana-mana, harta kita boleh di mana-mana. Tetapi kalau kita tidak punya keselamatan, buat apa itu semua? Iya kan? Mungkin kita bisa menikmati itu di dunia, tetapi belum tentu di kekekalan. Karena harta yang kita miliki, semua yang ada di dunia ini yang kita miliki selain Tuhan itu tidak akan bisa membawa kepada keselamatan. Gitu. Nah, itu sebabnya saya bersyukur, saya sangat diberkati, sangat dimotivasi. Saya berterima kasih sama Tuhan yang menyatakan kasih-Nya yang begitu dahsyat, ajaib, luar biasa di dalam hidup kita semua. Gitu. Kadang kalau mengevaluasi lagi, merenungkan, dengan apa akan kubalas Tuhan segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu dahsyat, ajaib, luar biasa di hidup kami, ya kan? Yang harusnya tadinya kita binasa, masuk neraka, tapi kok akhirnya keselamatan itu bukan mimpi lagi, ya kan? Gitu. Karena mau pakai usaha manusia apapun, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang harus datang ke dalam dunia untuk menggenapi hukum Taurat itu. Ya kan? Makanya perbuatan amal itu tidak menjamin juga masuk ke dalam kerajaan sorga. Gitu. Selain hanya di dalam nama Yesus. Kunci keselamatan memang hanya di dalam nama Yesus. Kita percaya dulu. Ya, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja, Juru Selamat hidup kita, baru kita bisa menerima keselamatan itu. Itu dulu pintunya untuk masuk surga. Makanya firman Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus berkata 14 ayat 6. Ya kan? Nah, kita bersyukur, makanya terima kasih buat karya Tuhan kita Yesus Kristus yang terbesar yang menyelamatkan hidup kita. Nah, dari 2016 tadi saya dengar, saya enaknya manggil apa ya? Bro Ananda ya? Mas Ananda atau apa nih? Ya, boleh. Mas Ananda apa ya. Aja, ya. Narasumber kita nih. Ya, kita sudah keluarga, Mas Ananda ya kan? Gitu, kita keluarga. Sebenarnya sekalipun kita berbeda keyakinan, kita sudah keluarga. Kenapa? Karena Tuhan ingatkan saya untuk diingatkan yang lain. Bahwa kita ini keluarga sebagai keturunan Adam dan Hawa. Keluarga besar umat manusia. Sekalipun kita berbeda agama, suku, dan ras. Ya kan? Semua awalnya dari situ kan, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Nah, makanya kita keluarga. Nah, itu sebabnya dari 2016 sampai sekarang, sejak Mas Anda percaya, 2016 benar ya Mas Ananda ya? Iya, betul. Bagaimana rasanya setelah percaya Yesus yang adalah Tuhan, Raja, Juru Selamat dalam hidup Mas Ananda? Kalau masalah pergumulan, problem hidup, namanya orang hidup pasti mengalami itu semua, benar nggak? Dia mau agama apapun, kayak mau suku apapun, kayak mau bangsa negara apapun, semua itu akan ngalamin dengan pergumulannya masing-masing di dalam kehidupannya, nggak? Yes. Gitu. Tetapi apa yang sudah Mas Ananda rasakan dari 2016 ini sampai saat ini, ketika Mas Ananda sudah memiliki dan Tuhan Yesus sudah menjamah Mas Ananda menjadi pengikutnya, Tuhan Yesus Kristus. Nah itu, gimana tuh Mas Ananda? Oke, yang saya alami sekarang ya tadi dari awal tetap sama ya. Pertama ketenangan sih dalam hati dan pikiran. Satu, karena sama ini yang ketenangannya ya abadi gitu dalam secara batin ya. Masalah hidup sudah dijelaskan dengan dengan singkat juga pasti selalu ada sih.
Cuma yang perbedaan saya alami adalah bagaimana kita menghadapi masalah hidup. Itu sangat berbeda ketika saya percaya Tuhan Yesus. Sekarang lebih kita nggak langsung dengan otak yang panas, kita pikir otak yang dingin, dan kita coba kalau di Kristen saya lebih sering berdoa, saya mengandalkan Tuhan. Karena kan kalau di Kristen yang kita lakukan adalah we do our best and get to the rest. Nah, itu yang saya percaya. Jadi dengan ketenangan dan kita lebih sering berdoa, yang saya rasakan adalah ini sih kedamaian. Itu dia yang saya rasakan sekarang, Pak. Amin, haleluya. Ya, poin intinya kedamaian ya, Mas Anda rasakan ya, alami ya dalam hidup sekarang ini. Betul, ya, itu perbedaannya betul. Ya. Karena memang apa yang diajarkan di kita sebagai pengikut Kristus itu, kita diajarkan untuk selalu berdamai dengan orang. Kasihilah musuhmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, ya kan? Ya, kasih hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu kan, baru kemudian kasihilah sesamamu manusia. Apapun agamanya, karena nggak ditentukan di situ agama Kristen, tidak. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya kita nggak ada, pasti Mas Ananda merasakan perbedaan itu terlalu bagaikan langit dan bumi. Karena apa? Nggak ada lagi iri, benci, dengki sama orang, benar nggak? Rasanya damai, tentram. Walaupun mungkin pergumulan ada, ya nggak? Tetapi karena bersama Yesus, ya kan, kita dapat melakukan perkara yang besar, ya kan? Gitu. Pergumulan apapun bisa kita lewati, tetapi itu tadi kuncinya benar. Mas Ananda itu banyak bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan poin terpentingnya, Tuhan tolong minta Roh Kudus bagi penolong penghibur, yang ada Tuhan itu sendiri juga Tuhan berikan untuk kita, untuk menolong kita melakukan setiap firman Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan kita nggak akan mampu, nggak sanggup. Karena iblis nggak pernah tinggal diam, Mas Ananda, untuk mencuri, membunuh, binasakan kehidupan kembali. Kita kembali, ya kan? Betul. Karena keselamatan tadi kan hadiah, gitu ya kan? Jadi harus kita jaga tentu dengan kekuatan Tuhan, gitu ya. Oke, terima kasih itu saja buat waktunya. Terima kasih Pak Leo, Bu Veronica, Mas Ananda dan teman-teman semua untuk waktunya. Terima kasih banyak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Biar gantian sama yang lain ya. Terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati ya Pak. Amin, shalom sama. Ya, terima kasih Pak. Semuanya berkati. Halo, bisa saya bicara? Pak Ben nanti dulu ya, Pak Ben. Salam, Pak Ben. Pak Ben dulu. Habis Pak Bray ya Pak? Ida dulu ini, Ida Simamora. Oh, Shalom. Shalom Ibu Ida. Shalom Ibu Ida. Oke. Ini kita hitung sampai 3, tidak, ini berarti kita lompat ya Bu. Ya. Shalom Ibu Ida. Mic-nya Bu, mungkin. Halo? Udah di unmute sih. Udah ya, tapi kok dia nggak ngomong ya? Baik, kita hitung sampai 3, 3, 2, 1. Ya. Ini dia. Ya. Nanti Kak Suban masuk lagi ya, Kak Nanda sebelum off katanya. Ya, kita lanjut ke... Dia masuk lagi karena sinyalnya kurang bagus. Ben Justus. Ya. Wih, ada Pastor Tony. Shalom Pastor Tony. Oke, Ben Justus. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam Mbak Veronica dan Pak Ananda. Good morning. Good morning. Good evening. Selamat malam. Pak Tony. Bu Veronica, Bu Veronica itu Bu Veronica itu benar ini mantan Muslim, benar nih murtadin. Saya meragukan. Benernya? Iya. Oke. Ben Yuntus ini saya tanya dulu, Bapak Muslim atau Kristen? Saya seorang Muslim. Oh, Muslim. Meragukan kesaksian 2 orang yang mengaku murtadin ini bohong. Mau saya tanya, bener nggak? Ben Justus, nggak usah datang-datang, nggak usah songong, nanya masalah dia bekas. Gini ya, saya kasih tahu Ben, kalau kamu masuknya baik-baik, nanyanya baik-baik, saya persilakan. Tapi kalau kamu
nggak baik, ya saya kick ya gitu. Saya responi kamu masuk, tapi bukan berarti kamu menguasai keseluruhan, oke? Ya wajar nanya kan, mau diskusi boleh kan? Boleh ya? Ya. Sama Bu Perenika atau ke Mas Ananda dulu lah. Mas Ananda bener Anda itu murtadin? Ya benar kan, tadi udah dibilang. Iya, saya membuktikan. Sebetulnya Muslim, Pak. Justus, kamu nggak jawab dong. Kenapa Bu Jari yang ngomong? Saya lagi diskusi sama Bu Ananda. Kok saya takut gitu ah? Biasa aja, santai. Saya bukannya takut, Pak. Dia udah jawab tadi. Ben Justus, dia udah jawab tadi. Kamu ya, dia seorang murtadin harus kualitasnya lebih dari kamu salah. Kok pada bangga jadi murtadin gimana sih? Saya uji kamu beneran Muslim. Kenapa? Saya Muslim. Bu Yeni sebentar. Saya mau uji emisi Bu Ananda nih, Bang Ananda ini benar Muslim atau tidak? Atau bohong-bohongan? Kamu uji emisi dulu. Ya Muslim lah, gimana sih kamu? Iya. Saya mau nanya sekarang. Iya. Bisa nggak? Saya mau membuktikan Bang Ananda itu bukan Muslim, cuman bohong-bohongan, ngaku Muslim, ngaku murtadin. Itu dia. Bisa nggak? Bisa nggak atau tidak? Baik. Terserah. Baik, Bro Ananda mau menanggapi atau tidak, bebas. Ini ya. Silakan Bang Ananda. Saya meragukan Anda seorang murtad. Gini ya Bang. Nanti akan saya tanya apakah Anda seorang Muslim atau bukan? Mantan gitu ya? Atau memang Anda diam dulu, dia mau jawab. Ente diam dulu. Ya, silakan. Oke, dulu saya TK Azhar Pak. SD saya Azhar. Saya percaya Tuhan Yesus setelah saya udah bekerja gitu sih. Baik. Oh gitu ya. Bisa saya nanya? Contoh kalau Anda pernah di Al-Azhar pasti tahu dong surat Al-Falaq, coba bacakan surat Al-Falaq. Itu anak SD juga pada tahu, anak saya kelas 3. Oke. Ini sudah tidak coba Bang Ananda Al-Falaq, surat Al-Falaq baca. Anak saya umur 3 tahun tahu bisa. Oke. Ben, ini saya tidak mau gini, mungkin saya bisa responi sih. Iya. Pak Ben. Ya, mungkin walaupun saya tahu, tapi itu bukan doa saya sih, menurut saya gitu. Saya masih tahu, saya juga masih tahu Atihah, saya masih ada Nas yang lain. Tapi yang sekarang saya percaya adalah itu doa-doa saya kepada Tuhan. Itu sih Pak Ben. Iya, untuk membuktikan Anda itu tidak bohong, Bang Ananda, tolong bacakan surat Al-Alaq. Anak saya umur 3 tahun juga pada. Saya rasa tidak perlu sih Pak Ben. Iya, Pak Ben. Kita bukan mau menguji ya, dia tapi kelihatan bohong. Oke. Beliau ini memang sering ini menguji, tapi ya udahlah, anggap aja. Suaranya kayak si Nandar tuh. Halo, Bang Leo. Apa? Oke, kita lanjut ya. Iya itu Nandar, ini adalah Nandar itu. Halo. Hah? Halo. Suara saya kedengaran nggak ya? Oke. Halo. Oke, ini kita langsung ke ini dulu ya, ke Stanley. Kedengaran Bu Fatima. Maksud saya begini, biar saya uji, saya bahasa Arab, dia suruh terjemahin, bisa nggak kalau memang dia benar-benar masih Islam? Halo. Ya, Kak Leo ada suaranya. Baik. Halo Bang Leo. Halo Bang Leo. Oke, kita langsung ke Stanley ya, Stanley. Silakan Stanley. Ananda, mereka itu memang begitu, jangan tanggepin yang seperti itu. Yang penting biasa itu kadrun memang begitu. Anak SD pengen menguji tapi dia sendiri juga nggak ngerti apa artinya bahasa Arabnya itu gitu kan. Jangan mau di ini. Halo Bang Leo. Ini channel Kristen Pak gitu ya. Kalau mau dari saya mengaji di masjid. Saya mengapa suara Bu Fatima. Halo Bang Leo. Ya. Suara saya kedengaran nggak ya? Bu Fatima. Ya, kedengaran Bu Fatima. Kedengaran. Kayaknya servernya di sikat kadrun juga nih. Kok ngeblank semua ya? Tadi mana? Si Ben tadi mana nih? Udah turun Bu, udah nggak ada. Baik. Oh, dia Ananda dengar suara saya? Biar saya uji bahasa Arab, biar dia yang terjemahan, bisa nggak kalau masih Islam? Kalau dia nggak jelas.
Kaleo. Baik. Kaleo karena waktu juga Baik, ya. silakan Stanley. Kita udah tentukan 1,5 jam. Boleh Kak Iya, Stanley dulu. Bung Leo, Kak Stanley. ya Bung Leo kedengaran nggak suaranya? Ya, kedengaran. Dengar. Kedengaran. Ya, puji Tuhan, Ananda. Biasalah dari seberang, ya nama juga iblis ya, selalu menggoda perjalanan hidup kita menuju ke surga. Ya. Tapi puji Tuhan ya, tetap jalan terus ya Ananda. Jadi aku suka seorang muda itu bisa bertobat ya, balik ke jalan yang benar. Tapi ya banyak cobaan dan tantangan. Amin, Pak. Ya, Anda siap-siap berjalan bersama Tuhan. Tidak mudah berjalan, tapi bersama Dia pasti akan selalu bahagia dan sejahtera. Puji Tuhan, saya juga menyampaikan gitu. Jadi dari jauh nih, kebetulan tetangganya Pak Tony juga nih, antara utara dan selatan ya Pak Tony ya. Pak. Thank you, God bless you Ananda ya. Welcome to our family. Okay. Amin. Terima kasih Bung Leo. Saya cuma menyampaikan itu. Sister, I miss you sister. Pero, Miss you too, brother. Ya, jangan lupa breakfast ya. Thank you dan join. Thank you. Oke. Ini kok di saya ngeblank semua ya? Kenapa ya? Oke, kalau ngeblank langsung Ini ke juga ya. Oke nih, Ananda masuk lagi. Pak Bray ya sekarang. Baik. Halo. Shalom. Bisa tambah sedikit ini nggak ya? Aman. Apa Boleh. Baik, advice kita buat langsung Ananda? ke ini dulu ya, Pastor Tony ya. Shalom Pastor Tony. Mr. Leo bisa tambah dikit saran buat Halo. advice buat Ananda kali ya. Yes, Dengar Kak suara Subhan. saya, Kaleo Bung. sinyalnya bagus nggak? Dengar Kaleo. Ini Bung Leo, you denger saya nggak? Kayaknya ada miscommunication nih di iya. sini. You nggak denger? Ini bukan Pastor saya. Tony. Aha. Kaleo sinyalnya Saya lagi dengar. kurang Saya bagus. Dengar kok pada semuanya Layarnya semua ngeblank semua. ya? Di Nah, layar Kaleo. Stanley ngeblank nggak? Iya. Nah, jadi Kaleo Enggak, sekarang ini clear channelnya semua. Aku TV-nya bisa lihat Bung Leo. hitam. Aku bisa lihat. Iya, tapi di Kaleo hitam Bisa lihat semua. ya? Iya. You Baik. yang Itu di Oke, hack, itu ini namanya di hack. refresh. Bung Leo di hack. Nah, nggak apa-apa nanti kita bantu aja. Kaleo, ini sekarang masih ada Wah, Pak nggak Bray, connect gua. Apa Pastor saya keluar? Kalau Tony. saya keluar semua ini. Kalau keluar mati semua. Jadi ya. Bang Suban bisa dengar suara saya, Bang Suban? Kak Suban tadi mau tambahin Pak. juga. Ya, Kak Suban tadi mau tambahin bisa juga kasih Kaleo. saran Nggak sedikit, bisa sini. advice kali, boleh Coba nggak saya ya? keluar ya. Ini Boleh. kayaknya kita dihack Boleh ya? sama Mati Kadun dong. juga nih. Aduh. Ya, Mati Kak Suban. semua. Jadi harap bersabar ya. Bisa? Ini Apa masih Kaleo. Ya, bisa Kaleo dengar ini tadi jelas? saya Nanda bisa dengar. dengar jelas? Bisa, Kalau Kak Subhan. saya bisa dengar? dengar. Kedengeran. Ya bro, sudah. Yang bermasalah Yes. Kaleo. Bisa, Pak. I- Bisa, Kan Kak. Kaleo hope- masuk lagi. Karena Kaleo layarnya hitam Ya, I semua. hope bisa Jadi, ini ya. Silakan. Yes, aman, Kak. Oke. Oke, I hope bisa ini ya, bisa dengar jelas ya. Nanda, jadi ini keren sekali ya. Maksudnya dia tiba-tiba ada hal yang apa namanya, yang cukup tajam ke arah kamu dari setiap pembahasan yang ada. Nah, ini namanya proses Oke. sampai kapanpun tetap Ananda, ada. halo, bisa dengar saya? Tunggu si Kak Suban lagi ngomong Kaleo. Ananda. Ya, Bung Leo, ya. si Dengar. Suban lagi bicara. Yes, betul, Kak Subhan. Iya, ini yang oh ya. Ini yang ya. Ini yang namanya proses yang sampai penggenapan Tuhan akan dijadikan gitu loh. Jadi dalam proses penggenapan Tuhan dalam hidupmu itu akan ada yang namanya seperti ini. Ada orang pengen bukti, ada orang pengen tahu lebih jelas. Makanya corona banyak di Indonesia. Ya. Oke, nangkap ya maksudnya ya.
Iya. Yang penting intinya sekarang kamu akan dikonsumsi oleh banyak orang di seluruh dunia dari semua cerita pengalaman hidupmu bersama Tuhan. Bukan cuma sekedar dibaca saja, tapi kamu jadi buku tertulis hidup itu. Oke? Ya. Banyak orang akan menganggap bahwa mereka diri paling hebat, tapi mereka lupa perjalanan hidupnya mereka. Itu dia. Ya, itu saja. Kalau bisa dibuka Yeremia 1 ayat 5 itu bolehlah. Kalau bisa. Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5. Udah cari. Ya. Anda mau baca? Boleh saya baca. Yang 1 ayat 5. Coba sebentar. Yeremia 1 ayat 5. Nah, masih loading di YouTube. Bisa dengar jelas. Bisa dengar ya? Oke, Yeremia 1 ayat 5. Oke. Kedengaran suara saya? Ya, jelas. Oke, Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Iya, keren. Terima kasih Nanda, sudah sempat dibacakan. Keren. Pengenapan Tuhan akan terus ada dalam hidupmu. Mau kayak apapun bentuk kamu, di kepala, di bawah, kaki di atas, kaki di kanan, kaki di kiri. Tapi perjalanan Tuhan dalam hidupmu akan tetap terus terbakar. Dan sampai Tuhan genapi siapa kamu sebenarnya. Ya. Itu dia. Itu saja. Setuju, Kak. Gak usah banyak-banyak. Mantap. Thank you so much, Kak Suban. Iya. Baik, terima kasih Kak Suban. Halo. Dengar suaraku? Kak Leo. Ya, kedengeran. Oke, baik, sudah menunggu stabil sinyalnya karena lagi berusaha untuk gambarnya dapat dilihat ya dan suaranya juga. Kita ke Pak Bray dulu ya, Pastor Tony ya, Pak Bray dulu. Itu Pastor Tony, silakan Pak Bray. Shalom, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak Tony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru ketemu lagi Pak Tony. Alhamdulillah, syukurillah. Biasa kita tuh nongol di jam-jam 1, jam 2 kok sekarang lebih awal lagi Pak Tony ya? Iya. Baru habis. Oke. Luar biasa ya teman-teman, buat teman-teman apalagi yang ya kata kasarnya murtadin lah, murtadin. Saya sih sebenarnya bersyukur banget dalam artian apa? Saya tuh terlahir dari awal, dari kecil itu seorang sudah dilahirkan Kristen gitu ya. Dan teman-teman ini walaupun nyusul belakangan tapi bagian daripada pengenapan firman Tuhan bahwa yang terdahulu tak akan terkemudian, yang kemudian akan maju ke depan. Tetapi satu hal yang pasti, saya sebagai sebagai sahabat ya, memperingatkan saudara-saudara bahwasanya ketika kita diperkenankan Tuhan untuk lebih mengenal Dia, dekat dengan Dia, menjadi father relationship, dalam artian kita punya tanggung jawab. Ya, karena kenapa kita dipilih? Ya, kan? Karena Tuhan harus punya maksud. Nah, maksud itu yang harus benar-benar kita pahami dulu. Kita harus benar-benar mendalami. Sebenarnya tujuan Tuhan pakai saya kenapa sih?
apa yang saya harus lakukan dengan segala kelebihan dan segala talenta yang saya tadi sempat discuss jam berapa ya, sama ada yang orang membahas seperti ini tentang Pak KC, tentang segala macam gitu loh. Kenapa sih para murid kalian harus gini. Tapi kalau kita melihat euforia yang sekarang, justru ya orang-orang kayak gini menangkan jiwa. Justru banyak orang-orang kayak Pak KC yang luar biasa gitu. Karena saya masih percaya dengan satu pepatah, apa istilahnya, ibarat memberikan mutiara pada babi. Kalau kita kasih yang baik-baik, kadang-kadang mereka nggak dengar. Kalau kita hajar, melek juga matanya, gitu kan. Tetapi bukan harus seperti itu. Kita kenali dulu maksud Tuhan untuk kita kenal. Maksud Tuhan pakai saya kayak seperti apa? Kenapa saya dimenangkan? Seperti Rasul Paulus. Kenapa sih orang seperti Rasul Paulus? Kenapa harus orang seperti Matius? Kan banyak orang lain yang masih istilahnya masih tidak ada kesibukan, basicnya orang yang tidak bermasalah. Kenapa Tuhan harus pakai seorang Paulus? Kenapa Tuhan harus pakai? Nah, Rasul Paulus 3 tahun ya, dia istilahnya mencari tahu apa sih maksud Tuhan. Nah, saya kepada teman-teman ya, sebenarnya bukan cuma sampai di Tuhan sudah menangkan saya, tapi stepnya berikutnya apa? Apa sih maksud Tuhan dalam hidup saya, apa sih? Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya tetap berpegang pada ya udahlah yang penting gua udah diselamatkan? Bagaimana dengan yang lain? Sebagai seorang sahabat yang baik, sebagai seorang saudara, kita cuma bisa support doa bahwa menjadi anak Kristus, ya, menjadi pengikut Kristus tidak semudah dan tidak seindah apa yang kita bayangkan. Banyak problematika, banyak tantangan, banyak kendala. Walaupun ujung-ujungnya kita yakin ujung-ujungnya kita pasti menang. Cuman saran saya sebagai saudara, mari tetap mendekatkan diri pada Tuhan, cari tahu maksud Tuhan buat saya apa. Karena ketika Tuhan memenangkan kita, Tuhan itu tidak cuma suka kalau kita cuma jadi Kristen-Kristennya aja. Kristen-Kristen aja lah. Kita harus berdampak kepada banyak orang, kepada sesama kita. Seperti Bung, yang bendera Amerika nih. Ntar lagi kumat lagi jam 1, jam 2 nih. Ntar kalau ketemu jam 1, jam 2. Cuman apa ya, kita euforia para murtadin sekarang luar biasa. Kadang-kadang saya terlahir dari satu daerah yang mayoritas itu boleh dikatakan 90% orang Kristen. Saya orang Manado. Tapi saya udah bertahun-tahun tinggal di Bali, tugas di Bali. Tetapi ketika saya kembali ke Manado, saya sekitar 12 atau 13 tahun saya pulang Manado. Manado ini terlalu banyak di zona nyaman. Ya kan, tidak melakukan sesuatu. Beda dengan para orang-orang baru yang baru mengenal Kristus, luar biasa, bersaksi kemana-mana, menangkan jiwa kemana-mana. Nah itu yang kita harapkan, bahwasanya buat saudara-saudara seperti Brother Ananda, pahami di dalam maksud Tuhan untuk memenangkan antum. Apa rencana Tuhan itu bukan cuma sekedar ya udah kita dimenangkan. Tetapi buah ketika sampean dimenangkan, buah ketika kita dimenangkan apa? Ada kontribusi. Kita mau jadi seperti apa? Mau jadi Kristen biasa-biasa kah? Mau jadi seperti Rasul Paulus kah? Ya. Tetapi bersyukur banget karena tidak semua orang mendapatkan karunia seperti Brother Ananda. Banyak yang dipilih, tetapi sedikit yang diselamatkan. Ya, puji Tuhan, ya, selamat bergabung. Aku juga semakin banyak orang yang murtadnya semakin worry ini sebenarnya, Pak Tony. Kenapa? Ini apa real estate yang di surga ini udah makin penuh. Takutnya kita nggak kebagian nih, Pak Tony. Dapat, Pak. Dapat ya. Soalnya aku udah booking istilahnya satu petak itu kalau bisa bersebelahan sama Pak Tony gitu loh. Jangan. Sama Bung Leo gitu loh. Tapi percaya bahwa Anda, saudara Ananda ada di tempat ini malam hari ini live ya. Bukanlah suatu kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa buat saudara. Sikapi dengan bijaksana, sikapi dengan iman bahwa bukan cuma sampai di sini. Next kita punya tugas dan tanggung jawab untuk mengabarkan Injil sebagai berita kebenaran. Amin.
Amin. Wow, luar biasa. Terima kasih loh Pak Bray ya, Tuhan berkati. Nah, itu masukan juga yang disampaikan oleh Pak Bray. Wah, ini Kalio belum naik nih. Kalio lagi Ya, di baik, Rukia kita tuh. langsung Lagi berantem sama si Lagi di Nanda. Rukia Pak Tony. kasih. Susah naik juga loh, dia susah masuk loh Pak. Baik, silakan langsung Pak Tony. Gimana Vero, apa kabar? It's been a Puji while. Tuhan. Wih, sehat Pak. Sehat ya di sana ya. Ya, udah agak lama. Haleluya. Puji Tuhan. Ananda, Haleluya. posisi di mana? You? Saya di Tangerang, Pak. Oh, di Tangerang. Oke. Jakarta. Saya tertarik sekali dengan judulnya I have decided to follow Jesus. Ya, kamu harus follow Jesus, jangan ikutin agama. Karena Yesus nggak pernah bikin agama. Sejarah menjadikan agama Katolik, dari Katolik agama yang kekristenan yang benar itu di Kisah Para Rasul yang berkenan di hadapan Allah. Ya, akhirnya masuklah yang tidak alkitabiah. Konstantinopel abad ketiga bertobat, dipaksakan kalau nggak masuk orang Roma, nggak masuk Kristen, dibunuh. Nah, itu kan bukan dari kehendak Allah. Ya, baptisan diganti karena kebanyakan dipercik. Nah, itu akhirnya jadilah Katolik. Dari Katolik banyak juga tradisi yang tidak alkitabiah masuk. Ya, diprotes tahun abad ke-11 perang dari Katolik itu tuh, setengah masih ikut Katolik jadi Protestan. Ya, harus back to Bible katanya. Ya, udah gitu, wah harus lahir baru katanya. Perang lagi dari Protestan ke Baptis. Udah gitu, harus baptisan dengan Roh Kudus, perang lagi ke Protestan, pisah-pisah. Nah, jadi kembali lagi saya sedikit keberatan kalau saya pindah agama. Ya, karena Yesus nggak pernah bikin agama. Ya, to follow Jesus, religious. Saya mulai dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayatnya ke-26. Ya, Alkitab nih bukan menurut saya. Kalau menurut saya mah pasti salah. Manusia saya ini. Kalau Alkitab pasti salah, Yesus pasti benar. Ya, saya bacakan aja, kalau bisa ditayangkan silakan. Kisah Para Rasul 11 ayatnya ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Bukan agama Kristen. Ya, kekristenan itu bukan agama, pengikut Yesus. Makanya saya senang, I have decided to follow Jesus. Tetapi banyak orang agama Kristen tidak mengikut Yesus. Ya, banyak. Agama Kristen tidak mengikut Yesus, tidak mengampuni. Ya, Yesus itu adalah manusia, Tuhan yang menjadi manusia 100%, yang jadi teladan ngajarin kita. Walaupun ininya adalah roh. Nah, dia adalah figur kita, teladan kita. Nah, itu kembali lagi, kalau agama apa bedanya Islam sama Kristen? Beda dikit kafir, beda dikit sesat. Ya, persis Habib Rizik tuh pada berantem. Nah, kalau orang yang mengikut Yesus itu ada transformation. Pertama, didamaikan. Karena pada saat kita bertobat di dalam nama Yesus, kita didamaikan dengan Allah. Saya dulu mau tobat, nggak tobat-tobat. Sudah saya cuci kaki ibu saya ciumin, surga ada di tapak kaki ibu. Ternyata kaki ibu rodombehen ibu saya. Udah saya minum, nggak bisa. Saya pun pengen masuk surga. Ya, saya pun nggak mau jadi penjahat. Tapi apa yang saya mau lakukan nggak bisa. Nah, pertama dengan pertobatan di dalam Yesus didamaikan. Itu jadi mujizat yang pertama, didamaikan. Karena dengan hukum Taurat nggak bisa. Ya, tidak ada kesalehan kita itu. Jadi supaya jelas,
mengikut Yesus atau mengikut agama. Ya, ada juga agama yang mengikuti. Jadi apa yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu harus diikutin. Ya, jangan hari Minggu ke gereja, hari Seninnya jadi penjahat lagi. Nah, Yesus itu di dalam. Jadi kembali lagi, yang paling penting saya mau tanya juga kepada kalian saudara. Apa sih ayat yang paling penting di Alkitab? Banyak orang mengatakan Yohanes 3 ayat 6, karena besar kasih Allah akan dunia diturunkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya akan itu apa? Ada janji yang pasti, tetapi ada journey. Ada perjalanan yang harus kita lakukan. Jangan asal percaya, yang penting aku ke gereja Senin, udah itu lagi. Oh pastor saya bertobat. Dulu saya rentenir, sekarang saya simpan pinjam uang, ya sama-sama aja. Nggak bisa. Nah, dan memang kita nggak bisa tanpa itu. Jadi ini yang paling penting itu kan Yohanes 3:16 tuh announcement, pengumuman, karena besar kasih Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita baca yuk, ini ayat yang paling penting nih. Yohanes 3 ayatnya ketiga. Yohanes 3 ayatnya ketiga sampai ke-7. Ya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wow. Yesus nih yang ngomong, bukan saya nih. Merah. Dan Yesus itu berbicara kepada siapa? Orang agamawi. Namanya Nikodemus, guru besar paling pintar. Ya. No one can see the kingdom of God unless you are born again. No one. Tidak ada seorang pun. Saudara mau bishop, mau pendeta, mau siapa? OCFer. Kalau tidak dilahirkan kembali, agama tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Mengikut Yesus. Jangan pindah agama Kristen tidak mengikut Yesus. Ya, apa sih lahirkan kembali itu? Ya, John 3 ayat 3:16. Ya. Kata Nikodemus kepada Nikodemus itu orang yang paling pintar. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tuh otak orang pintar agamawi. Hukum Taurat udah apal di luar kepala. Di luar kepala. Saya juga di luar kepala saya. Ya. Dikatakan, apa bisa mungkin? Ini penting sekali. Sudah kasih supaya memastikan kepada semua orang. Ya. Lantas jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air dan roh itu apa? Kita lahir di dunia itu dosa karena si Adam. Nggak ada manusia bayi tidak berdosa. Karena dosa si Adam kita ini dikutuk. Makanya nggak ada damai sejahtera pada saat kita bertobat. Dari air dan roh itu dibaptis. Dan Roh Kudus. Ya, lantas jawab Yesus apakah yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus tidak sunat. Harus itu wajib. Saudara tahu ya, wajib dan sunat. Kalau wajib itu dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan dosa. Harus itu mau nggak mau harus. Sunat itu terserah lu deh. Mau dibaptis, dilahirkan nggak, harus. Dan ayat ketiganya, no one can see. Tidak ada seorang pun. Nah ini lahir baru itu awalnya. Lahir baru itu apa? Nanti kepanjangan kalau saya bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Bertobat dalam nama Yesus kita didamaikan. Karena Yesus yang mendamaikan kita. Itu tandanya. Dibaptis itu bukan hanya dimandikan, dijeburkan nih. Dijeburkan ke dalam air, bukan hanya mandi. Kalau mandi saya berenang 2 hari sekali. Dibaptiskan dalam nama Yesus. Dikuburkan kuasa dosa. Kuasa dosa itu apa? Kita sudah bertobat masih ada daging. Ya, bukannya kita bertobat yang cantik jadi jelek, yang cantik tambah cantik. Ya, tetapi ada kuasa dosa yang kita kalah terus, dikuburkan pada saat Yesus mati, dikuburkan.
Kenapa Yesus mati? Untuk mengambil kunci maut. Kunci maut diambil. Dan bangkitkan, dikeluarkan lagi dari air dengan kuasa kebangkitannya. Sehingga kita menjadi umat pemenang yang dulu kalah melulu. Benar nggak? Jadi menang. Karena kuasa Roh Kudus, itulah artinya. Jadi kembali lagi, I have decided to follow Yesus. Yesus dengan jelas. Tidak ada seorang pun. Itulah yang membuahkan kita kemenangan dari hari ke hari, journey-nya kan. Setelah bertobat itu pasti keselamatannya. Tapi harus dilakukan. Sekarang saya mau bertanya lagi. Ya kalau Anda udah percaya Yesus masih berzina, masuk surga enggak? Jelas. Ya, di sini mah nggak ada yang berzina. Yang nonton di sini nggak ada yang berzina, nggak ada yang ngaku. Nah, sudah kasih. Nah, kembali lagi, ada kuasa yang kita nggak mampu. Ya, tapi kita ada journey-nya. Akan diselamatkan, berarti ada perjalanan. Nah, kalau kita di jalannya jatuh, jangan pikir, yang penting selamat. Nggak juga. Nah, itu terlalu dalam bagi kamu, tetapi itu penting. Nah, dari situ kamu akan ada suatu kemenangan, ada suatu transformasi. Ya, kita didamaikan dengan Allah, didamaikan dengan diri kita sendiri. Kalau saudara jujur, kita pun benci. Bencinya apa? Kita mau buat baik, jahat-jahat juga. Benci, tapi kan kalau di luar, baik. Dan pakai jas, pakai dasi. Saudara-saudara yang, kan gitu. Nah, tapi kalau kita boleh jujur hati kita, gitu. Jadi itu yang paling penting ya. Welcome to the kingdom of God, Ananda. Selamat datang di kerajaan Allah. Tapi lakukan. Ya, dan kita akan jika kau mengasihi. Nanti akan ada journey. Lakukan. Ya, to follow Jesus. Nah, banyak kalau itu terlalu panjang. Itu yang pentingnya. Ya, mengikut Yesus. Kalau agama, tidak semua orang agama Kristen mengikut Yesus. Pertobatan dan hidup benar, hidup dibantu dengan Roh Kudus yang memampukan kita, menolong kita yang dulu nggak mampu. Itu dari kemuliaan-kemuliaan. Welcome to the camp. Maju terus, Ananda. Haleluya. Oke. Amin. Haleluya. Pastor Tony luar biasa. Thank you, Pak Tony. Terima kasih, Pastor Tony. Mungkin ini tadi mungkin satu lagi nih ya, Bu Ida Ria ini dari tadi ngefans katanya mau ngomong langsung tapi nggak dikasih ini. Mungkin Bu Ida, gimana Bu Ida bisa? Shalom. Kalau tidak. Bu Ida. Shalom. Shalom. Baik. Udah di-unmute tapi nggak ada suaranya, Kak Leo. Iya, katanya dia udah ngomong terus tapi kita nggak dengar gitu ininya. Jadi mohon maaf ya Bu Ida, paling next time kita bisa ini lagi. Maaf ya Bu Ida. Next ya. Ini masih banyak juga yang masih di bawah ya. Asan juga karena kita sudah 2 jam ini ya. Ya, puji Tuhan kita buat Pak Orang Aneh, Pak Asan, ini terima kasih sudah join. Iya. Halo. Mungkin ya nge-fresh lagi nggak? Aduh, nge-fresh lagi bahaya ini. Enggak. Oh enggak. Saya ngomong sendiri tapi nggak jelas, ngeblur. Aman ya. Baik. Kita kasih closing statement dari Ananda, apa yang mau disampaikan buat teman-teman juga yang nonton saat ini dan juga kita di sini. Silakan, Ananda. Oke. Mungkin pesan saya dari sini adalah ya, walaupun banyak dari kita sudah percaya Tuhan Yesus, banyak yang belum, tapi mungkin yang saya tekankan adalah kita harus saling menghargai. Pertama itu setiap orang punya pemikiran, punya yang mengerti sendiri. Kita sebagai anak Tuhan ya kita cukup tahu, kita tahu kebenaran, kita sudah tahu keselamatan, kita juga seharusnya juga berperilaku dan berpikir seperti Tuhan Yesus bahwa ya kita harus penuh dengan kedamaian. Nah, oleh karena itu penting banget untuk kita bisa saling menghargai. Pertama, menurut saya sih seperti itu. Dan kedua, saya juga belajar di keluarga saya banyak dan menghargai itu juga timbulnya keharmonisan.
timbul juga ikatan saudara yang paling lebih erat lagi. Jadi jangan sampai karena kita tidak menghargai, kita lebih mementingkan egois kita, terjadi perpecahan. Itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ananda yang mau membagikan kesaksiannya, membagikan pengalamannya bersama Tuhan Yesus. Di channel ini tetap menjadi dampak ya, tetap menyuarakan dimanapun berada Ananda, menjadi berkat. Amin. Baik. Amin. Terus semangat kita semua juga. Semangat. Ya tadi makasih juga buat Bang Suban ya yang Amin. jauh di sana. Terima kasih. Gitu ya. Udah menyediakan untuk masuk karena tadi sedikit ya Vero ya. Ini Ananda bilang ada hubungan dengan Bang Suban langsung kita WA dan dia responin siap katanya. Oke, terima kasih Bang Suban ya buat udah masuk di sini juga. Puji Tuhan luar biasa ini. Mungkin Vero di loading lagi ya? Apa saya yang nge-freeze? Aman ya? Ini main telepati. Masih loading juga di saya sih. Kalau Bang Leo aman. Aman ya? Oke, siap. Oke, Pastor Tony mungkin dari Amerika menutup doa penutup dan juga doa berkat buat kita semua biar semuanya ini udah berjalan lancar, puji Tuhan. Kita diberkati buat teman-teman penonton juga. Luar biasa ya, yang mau masuk juga di sini ada Pak tadi.